saya Tina Anggreni. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 860357408. Di sini saya akan membuat video praktikum dari SD dengan modul pencemaran lingkungan mengenai pengaruh deterjen terhadap pertambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu ada air, gelas plastik berukuran 500 ml dengan tulisan 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan kontrol. Ada juga gelas plastik berukuran 300 ml dengan tulisan label yang sama seperti gelas plastik berukuran 500 ml. Ada modul yang berisi tentang hasil pengamatan, ada label, sendok, pulpen, penggaris, kapas, beberapa tisu, gelas ukur ukuran 500 ml, gelas ukur ukuran 1 liter, kacang hijau, dan juga deterjen. Di sini saya akan menambahkan deterjen sebanyak 1 sendok ke dalam gelas ukur yang berukuran 1 liter ini. Setelah dimasukkan deterjen, lalu kita aduk. Setelah selesai diaduk, gelas yang berukuran 1 liter ini dipindahkan ke dalam gelas yang berukuran 500 ml untuk dipindahkan ke gelas yang bertuliskan 100%. Setelah itu, kita masukkan ke dalam gelas plastik yang bertuliskan 100%. Setelah itu, kita tambahkan air lagi sebanyak 500 ml ke dalam gelas ukur yang berukuran 1 liter ini. Setelah kita masukkan air deterjen ini ke dalam gelas yang bertuliskan 100%, sekarang kita tambahkan lagi air sebanyak 500 ml ke dalam gelas ukur yang bertuliskan 1 liter ini. Setelah itu, kita tuangkan lagi ke dalam gelas ukur yang berukuran 500 ml untuk dimasukkan ke gelas plastik yang bertuliskan 50%. Langkah ini kita lanjutkan sampai ke gelas plastik yang bertuliskan 3,1%. Setelah tadi kita masukkan ke dalam gelas yang bertuliskan 100% hingga 3,1% yang telah dicampurkan dengan deterjen, lalu kita cuci gelas akar berukuran 500 ml untuk diisi dengan air bersih yang akan kita tuangkan ke dalam gelas plastik berukuran 500 ml dengan tulisan kontrol yang berisikan air bersih yang tidak dicampurkan dengan deterjen sama sekali. Selanjutnya, saya akan memasukkan kacang hijau ini ke dalam masing-masing gelas yang bertuliskan 100% hingga kontrol. Kurang lebih ada 10 kacang hijau yang akan kita masukkan ke setiap gelas. Jadi, kacang hijau ini direndam selama 5 menit di dalam air yang telah dicampurkan dengan deterjen sebanyak 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan air kontrol. Setelah kita masukkan kacang hijau ke dalam gelas berukuran 500 ml ini yang bertuliskan 100% hingga kontrol atau yang tidak memakai deterjen sama sekali, kita diamkan kacang hijau ini direndam selama 5 menit. Sambil menunggu kacang hijau ini direndam, kita masukkan kapas ke dalam gelas yang berukuran 300 ml ini yang bertuliskan 100% sampai kontrol.
Sambil menunggu kacang hijau direndam, kita masukkan air sebanyak 1 sampai 2 sendok ke dalam gelas plastik yang bertuliskan 100%, dimasukkan ke dalam 100% dan sampai seterusnya sampai gelas yang bertuliskan kontrol. Lalu kita ganti sendoknya menjadi sendok yang bersih yang belum terkena campuran deterjen, karena air ini akan dimasukkan ke dalam gelas kontrol yang tidak terkontaminasi oleh deterjen. Tuangkannya sama sebanyak 2 sendok. Setelah direndam selama 5 menit, kacang hijau kemudian dikeluarkan dan disimpan di atas tisu seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam gelas yang bertuliskan 100% hingga kontrol sebanyak 10 biji ke dalam gelas. Setelah gelas ini diisi dengan kacang hijau, sekarang kita susun menjadi rapi. Setelah itu kita tutup dengan dus supaya tidak terkena sinar matahari. Lalu kita tunggu selama 24 jam sampai 48 jam. Hasil pengamatan pada praktikum kali ini, berdasarkan grafik, terlihat bahwa kecambah kacang hijau mengalami pertumbuhan dari 24 jam ke 48 jam pada semua kondisi percobaan. Namun, semakin tinggi kadar deterjen, pertumbuhan kecambah semakin terhambat. Hal ini terlihat dari panjang kecambah pada larutan 100% yang paling rendah, sedangkan pada kontrol atau tanpa deterjen paling tinggi. Deterjen diduga mengganggu penyerapan air dan nutrisi sehingga proses perkecambahan menjadi lebih lambat.